Ya, pemirsa, kembali di realita, seorang perampok yang menyekap karyawan di sebuah minimarket di Kabupaten Pesawaran Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur uang sebesar 49 juta rupiah. Aksi perampok yang menyekap dua karyawati minimarket di Desa Wates, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku mengancam korban dengan gunting saat karyawati hendak menaruh uang ke dalam brankas di lantai 2 toko. Pelaku sebelumnya menyelinap masuk minimarket, lalu naik ke lantai 2 dan menunggu karyawan dekat brankas. Aksi perampok seorang diri membawa kabur uang sebesar 49 juta rupiah dari dalam brankas. Alfamart ini, toko ini dengan menyamar seperti pembeli biasa, pegawai yang ada di sini bersiap-siap untuk meletakkan uang di dalam brankas. Rupanya dia sudah di atas dan berhasil menyekap dua karyawati Alfamart dan berhasil mengambil uang yang akan disetorkan atau disimpan di brankas kurang lebih 49 juta. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di lokasi. Polisi yang masih menyelidiki kasus perampokan memburu pelaku yang sudah diketahui ciri-cirinya. Ya, pemirsa, polisi berhasil menangkap satu dari dua pemuda yang melakukan perampasan di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan busur dan anak panah untuk mengancam pemilik kios. Dua orang pemuda membawa busur memasuki warung di Jalan Poros Kelurahan Taroada, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya kemudian menodongkan busur anak panah kepada pemilik kios. Korban yang merasa ketakutan hanya bisa pasrah saat pelaku menggasak uang tunai senilai Rp800.000, ponsel beserta emas seberat 20 gram yang membuat korban merugi hingga Rp22 juta. Beruntung aksi pelaku terekam CCTV sehingga polisi bisa menangkap pelaku yang masih berusia 18 tahun. Sementara satu pelaku lagi masih buron. Aksi pelaku itu dalam aksinya itu seperti apa sih, aksi terekam CCTV-nya? Dari pandangan CCTV itu bahwa turun langsung dia tarik mata panas. Masuk ke warung ya kan? Iya, masuk ke warung. Pada saat itu pemilik warung bagaimana dan? Sempat melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya kini pelaku ditahan di Mapolres Maros dan dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang pelaku perampokan di sebuah konter ponsel dibekuk polisi tempat persembunyiannya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat merampok lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi online. Unit Jatendras Polrestabes Makassar bersama tim Pegasus Polres Jeneponto menggerebek sebuah tempat di kawasan Pirangloy, Kecamatan Kasi, Kabupaten Jeneponto. Polisi menangkap pelaku perampokan bernama Ardi alias Meme, usia 24 tahun. Pelaku merampok sebuah konter ponsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berpura-pura hendak belanja tiba-tiba mengancam dan menyekap korban. Lalu pelaku mengambil dua ponsel, uang hasil penjualan, dan motor milik karyawan. Pelaku nekat merampok lantaran butuh uang untuk bermain judi online. Bukan adalah pelaku pencurian dan kekerasan itu dengan modus mengikat korban dengan tali, tangan dan kaki, kemudian mengancam sebilah pisau. Kemudian mengambil barang-barang korban itu motor, handphone, uang, dan sejumlah pulsa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman kurang lebih 9 tahun penjara. Ya, pemirsa, 2 pekan buron, kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah rumah mewah di Jambi dibekuk polisi. Satu dari 3 pelaku yang merupakan otak perampokan tewas saat penangkapan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus kawanan perampok yang berhasil menggasak harta korban senilai miliaran rupiah. Para pelaku dibekuk di wilayah hukum Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan, Hairudin alias Tony yang merupakan otak perampokan tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya.
Sementara dari keterangan dua pelaku lain yakni Suganto dan Prasetyo, polisi berhasil menemukan 2 pucuk senjata api dan senapan angin modifikasi yang digunakan saat merampok. Dalam aksinya, para pelaku tak segan melukai para korban yang berusaha melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kawanan perampok ini beranggotakan 7 orang. Polisi pun memburu 4 orang lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalnya korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana dari pengakuan korban. Kalau dari keterangan kurang lebih ada 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat melaksanakan. 30 Juni kawanan rampok yang dikomandoi Tony menyatroni rumah Lugianto di Desa Pancakarya, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Para pelaku menyekap para korban dan berhasil menggasak uang tunai 150 juta rupiah serta perhiasan 30 suku emas. Sementara dari hasil merampok sebelumnya di Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara, Suganto dan kawan-kawan yang merampas emas batangan dan perhiasan lebih dari 5 suku serta uang tunai puluhan juta rupiah. Ya, pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada. Karena setiap tindakan kriminal bisa terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris kembali menerima aduan tindak kriminalitas yang dialami seorang anak di Medan. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.